Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Febri Nurrahmah, NIM 203220101 dari kelas PGMI IPA 5C. Di sini saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran fikih pada materi sholat fardu 5 waktu. Langsung saja, yuk kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Bu Febri di pelajaran fikih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, wa syukurillah. Alhamdulillah, semangat sekali ya hari ini. Sudah siap belajar? Ya, untuk mengawali pembelajaran fikih pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Almas sebagai ketua kelas memimpin berdoa ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Hari ini ada yang tidak masuk teman-temannya anak-anak? Ya, masuk semua ya. Ya, alhamdulillah. Berarti semua hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar mengenai sholat fardu 5 waktu. Nah, sebelum membahas materinya, mari kita simak video berikut ini ya, anak. Sudah selesai nontonnya? Nah, kira-kira anak tadi sedang melakukan apa ya? Betul, anak tadi sedang melakukan sholat. Apakah kalian tahu tentang sholat? Sudah pernah sholat kan? Atau pernah melihat orang tuanya sholat? Ya, sholat itu ibadah. Berapa kali ya dalam satu hari? Iya, betul. Sholat adalah ibadah kepada Allah. Nah, sholat adalah doa. Artinya anak-anak, sholat adalah serangkaian bacaan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tadi kan anak-anak sudah menyimak videonya ya. Tadi diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sedangkan sholat fardu 5 waktu adalah ibadah wajib yang harus dikerjakan oleh umat muslim yang sudah balik dan berakal. Nah, sholat fardu 5 waktu ini hukumnya wajib untuk semua muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik dan berakal. Karena hukumnya wajib bagi yang sudah balik dan berakal, maka jika kita mengerjakan sholat fardu 5 waktu, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Siapa yang mau pahala? Kalau mau pahala, maka kita harus sholat fardu 5 waktu. Nah, yang tidak melaksanakan sholat fardu 5 waktu, maka akan mendapatkan dosa atau balasan yang tidak kita inginkan di akhirat kelak. Sholat fardu 5 waktu itu ada berapa berarti anak-anak? Iya, ada 5, betul. Nah, sholat fardu 5 waktu itu diantaranya ada 1, sholat subuh. Sholat subuh ini cuma rakaatnya 2 rakaat, dilaksanakan pada waktu terbit fajar sampai sebelum matahari terbit. Kira-kira sekitar jam 4:30 anak-anak. Siapa yang tadi sudah sholat subuh? Nah, niat sholat subuh gimana? Kita baca bersama-sama ya.
Sholli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Yang kedua ada sholat duhur. Sholat duhur dilaksanakan sejak tergelincirnya matahari di tengah langit sampai bayangan suatu benda sama dengan bendanya. Nah, sholat duhur ini sekitar jam 12 sampai jam 2 ya anak-anak. Dilaksanakannya atau jumlah rakaatnya itu 4 rakaat. Nah, bacaan niatnya bagaimana? Kita baca bersama-sama ya. Washolli fardhal zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Good job. Yang ketiga ada sholat asar. Sholat asar jumlah rakaatnya 4 rakaat. Dilakukan sejak bayangan suatu benda sama dengan bendanya sampai terbenamnya matahari di sore hari. Di sekitar jam 3 sampai jam 6 sore. Bacaan niatnya mari kita baca bersama ya. Sholli fardhal ashri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Yang keempat ada sholat maghrib. Sholat maghrib jumlah rakaatnya ada 3 rakaat. Dilakukan sejak terbenam matahari sampai warna kemerah-merahan yang ada di langit itu hilang. Nah, sekitar jam 6 sampai jam 7 malam. Bacaan niatnya kita baca bersama ya. Sholli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Nah, yang terakhir ada sholat Isya. Nah, sholat Isya ini jumlah rakaatnya ada 4 rakaat. Dilaksanakan sejak hilangnya warna kemerah-merahan yang ada di langit sampai tengah malam, kira-kira sekitar pukul 7 sampai jam 2 pagi. Bacaan niatnya kita baca bersama-sama ya. Sholli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya syarat sah sholat itu apa aja ya anak-anak? Ketika kalian melihat orang-orang yang sholat berjamaah di masjid, apakah orang-orang yang sedang sholat itu tidak menutup auratnya atau menghadapnya kemana atau bagaimana? Iya, ternyata di dalam sholat itu ada syarat sahnya. Syarat sah sholat itu yang pertama, suci baik badan, tempat maupun pakaian dari hadas dan najis. Jadi pakaian itu harus bersih, tempatnya itu harus bersih, tidak ada najis dan hadas, tidak ada najis ya anak-anak. Terus yang pakaiannya itu harus bersih juga. Nah, yang kedua itu menutup aurat. Jadi kalau kalian sholat, kalau yang laki-laki itu kan sarung, baju koko, peci. Nah, yang perempuan pakai mukena. Yang ketiga, masuk waktu sholat. Jadi ketika melaksanakan sholat harus sesuai dengan waktunya. Tadi kalau sholat subuh ya sekitar jam 4 pagi, dari terbitnya fajar sampai sebelum matahari terbit, ya sesuai waktunya anak-anak. Kalau maghrib ya sejak terbenamnya matahari gitu. Dan yang terakhir adalah menghadap kiblat. Kiblatnya umat muslim itu di mana anak-anak? Di
Di Mekah ya, iya di Mekah. Lebih tepatnya di mana? Di Ka'bah, ya. Selanjutnya itu ada rukun sholat. Rukun sholat itu sesuatu yang harus dilakukan dalam sholat. Jika tertinggal satu rukunnya, maka tidak sah sholatnya. Nah, rukun sholat itu ada satu niat. Jadi tadi niatnya per jenis-jenisnya ya, ada sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, isya. Niatnya berbeda-beda ya. Itu yang rukun yang pertama. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri tegak bagi yang mampu. Tapi kalau tidak mampu, sedang sakit atau yang lainnya, itu boleh tidak berdiri. Yang keempat itu membaca Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Jadi setiap rakaatnya itu wajib membaca Al-Fatihah. Yang kelima itu ruku dengan tumakninah. Yang keenam itu i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh itu 2 kali sujud. Yang kedelapan duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan itu melakukan tasyahud. Yang ke-10 itu membaca doa tasyahud. Jadi pas tasyahud itu kita diwajibkan juga untuk membaca doa tasyahudnya. Dan 11 itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Yang ke-12 itu salam. Dan yang terakhir adalah tertib. Nah, untuk mengetahui rukun sholat serta gerakannya dalam sholat secara urut, mari kita simak video berikut sambil mempraktikkan bersama-sama ya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan? Siapa yang di sini sudah sholat fardu 5 waktu, tertib tanpa bolong-bolong? Iya. Good job untuk yang sudah melakukan sholat 5 waktu. Dan yang belum, maka harus sholat fardu 5 waktu secara tertib. Tadi sudah dipraktekkan ya setiap gerakannya. Anak-anak capek? Atau ingin bermain? Iya, siapa yang ingin bermain? Sekarang waktunya kita bermain. Nanti patuhi, ikuti aba-aba dari Bu Febri ya. Sekarang kita membentuk lingkaran besar di depan kelas. Ayo, kita bentuk lingkaran besar ya. Selanjutnya, ini ada pulpen. Kita akan bernyanyi. Nah, ketika bernyanyi, pulpen ini akan berputar ke teman satu sampai ke teman satu yang lainnya. Jadi berputar sambil bernyanyi. Nah, ketika Bu Febri bilang stop, maka bernyanyinya stop. Nanti yang dapat pulpennya akan dikasih soal dan harus bisa menjawab. Yang bisa menjawab akan ada hadiah, dan yang tidak bisa menjawab ada soal. Nah, penasaran kan? Ayo sekarang kita bentuk lingkaran, kita bernyanyi dan bermain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana hari ini, senang? Ya, hari ini kita belajar apa aja? Betul, sholat fardu 5 waktu. Sholat sendiri merupakan serangkaian bacaan doa dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi, sholat fardu 5 waktu adalah ibadah wajib yang harus dikerjakan oleh umat muslim yang sudah balik dan berakal. Sholat fardu 5 waktu tadi ada berapa? 5. Iya, yang pertama sholat subuh, duhur, asar,
sholat maghrib, dan sholat isya. Masing-masing niat dan jumlah rakaatnya berbeda-beda ya. Iya, tadi sholat subuh 2 rakaat sekitar jam 4 pagi. Iya, kalau duhur tadi 4 rakaat sekitar jam 12 sampai jam 2 siang. Kalau asar, sholat asyar tadi 4 rakaat dilaksanakan sekitar jam 3 sampai jam 6 sore. Kalau sholat maghrib ada 3 rakaat, rakaatnya dilaksanakan sejak terbenamnya matahari sekitar jam 6 sampai jam 7 malam. Sholat isya ada 4 rakaat dilaksanakan sekitar jam 7 sampai jam 3 pagi. Iya betul. Syarat sahnya tadi ada apa? Suci badan, tempat, pakaian dari hadas dan najis. Kedua, menutup aurat. Yang ketiga, masuk waktu sholat. Yang keempat, menghadap kiblat. Dan rukunnya sholat itu tadi ada berapa? 13 rukun sholat, mulai dari niat sampai dengan salam dan juga tertib. Alhamdulillah, berarti pembelajaran fikih hari ini selesai ya. Alhamdulillah telah selesai. Nah, untuk menutup dan mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silahkan Mas Almas untuk memimpin berdoa, membaca doa kafaratul majlis bersama-sama dipimpin oleh Mas Almas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Febri, ada kurang lebihnya Bu Febri mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.